dimulai di sebuah mansion yang sangat serem ala film-film horor lah ya. Dan terlihat ada seorang cewek yang sedang membawa sebuah timar uble dan aura-aura mistis pun mulai terasa. Dan tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang pria di dalam kamar. Cewek ini pun kemudian mencoba melihat ke dalam kamar tersebut. Dan betapa terkejutnya ketika ia melihat seekor tubuh manusia yang bersimbah dengan chaos. Cewek ini pun diinterogasi oleh para polisi tentang kematian pria tadi. BTW dia ini bernama Lin. Dan film ini pun dimulai dengan cerita yang langsung diceritakan sendiri oleh Lin berdasarkan sudut pandangnya ya. Dan film ini pun dimulai. Setankah boy? Film ini dimulai di sebuah era di mana TikTok masih belum merajalela yo, yaitu pada tahun 1953 di Vietnam, di mana negara Vietnam pada saat itu tengah dijajah oleh Prancis yo. Terlihat seorang cewek yang mendatangi sebuah mansion tua yang merupakan milik seorang kapten dari Prancis, dan cewek ini adalah Lin tadi. Kemudian terlihat seorang wanita parubaya muncul dari dalam rumah, dan dia ini adalah kepala pembantu di mansion ini yang bernama Nyonya Han. Nyonya Han yang melihat seorang cewek sedang berjalan di luar, apalagi hujan-hujanan yo, kemudian mempersilahkannya masuk. Dan sembari melihat tubuh Lin dari atas sampai bawah, Nyonya Han kemudian mengorek informasi tentang siapakah Lin ini sebenarnya. Lin adalah seorang cewek pribumi dan dia mengatakan kalau kedua orang tuanya sudah mati akibat peperangan yo. Dan itu menurut ceritanya sih. Dan Lin ini berjalan puluhan kilometer sampai kakinya pada lecet semua untuk mencoba mencari pekerjaan di kota. Sehingga karena kasihan yo, Nyonya Han kemudian mengangkatnya menjadi salah satu pembantu di mansion ini. Tapi statusnya masih training gitu. Malamnya, Lin kemudian berkenalan dengan tukang masak yang bernama Nyonya Ngo, dan Nyonya Ngo di sini kemudian menceritakan sejarah mansion ini yang ternyata memiliki sejarah yang sangat kelam. Mansion ini merupakan sebuah pusat perkebunan karet, dan pekerja perkebunannya itu semua adalah bangsa pribumi, di mana semua laki-lakinya disuruh kerja rodi sampai mati, dan yang wanita juga diperkusi dulu oleh bangsa Perancis. Dan mayat-mayat mereka kemudian dikubur di bawah masing-masing pohon karet tersebut. Jadi mayat mereka ini dijadikan urea gitu ya. Dan selain itu, pemilik mansion ini dulunya memiliki seorang istri yang bernama Madame Camille dan seorang bayi. Namun karena suaminya itu pergi berperang gak pulang-pulang, dan istrinya yang aslinya adalah orang Prancis itu sangat tidak betah berada di negara Vietnam. Sehingga suatu ketika istrinya yang sangat depresi itu kemudian membunuh bayinya sendiri dengan cara menenggelamkannya di bak mandi. Dan ketika tersadar dengan apa yang telah diperbuatnya, dia pun tambah stres yo, dan kemudian menenggelamkan dirinya sendiri di sebuah danau. Dan dikatakan bahwa semua arwah orang-orang yang mati tersebut kini tengah bergentayangan di tempat ini. Keesokan harinya, Nyonya Han kemudian mulai mengajari Lin tentang apa-apa saja tugas yang harus dilakukannya. Kemudian Lin diperkenalkan dengan pembantu lain yang bertugas membuat kayu bakar dan sekaligus sebagai mandor perkebunan yang bernama Chow. Malamnya, ketika Lin dan Nyonya Ngo tengah membuat makanan, tiba-tiba listrik di tempat ini mati. Dan Nyonya Ngo yang sudah terbiasa dengan hal tersebut mengatakan bahwa biasanya listriknya ini akan hidup lagi beberapa hari lagi gitu. Karena sekarang itu kan lagi ada peperangan yo. Sementara itu, Lin yang kini tengah sendirian di kamarnya, kemudian dia mendengar sebuah suara tangisan bayi di kamar sebelah. Sehingga dia pun kemudian mencoba mencari sumber suara tersebut. Dan ketika ia sudah berada di depan ranjang bayi milik Madame Camille, tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya. Dan berbarengan dengan hal itu, terdengar suara rame di luar rumah, dan ternyata itu adalah suara mobil pemilik tempat ini yang ternyata telah tertembak oleh serangan gerilya pasukan pribumi.
Dan dengan segera, mereka mencoba mengobati dan mengeluarkan peluru di dalam tubuhnya. Dan karena ini adalah malam hari, jadi mereka kesulitan untuk menghubungi dokter ya. Nah, di sini Nyonya Ngo yang juga merupakan tabib dengan sedikit ilmu goib gitu, mencoba mengobati menggunakan ramuan herbal. Namun, Nyonya Han melarangnya karena tuan mereka tidak percaya dengan teknik pengobatan seperti itu. Keesokan harinya, terlihat Nyonya Han yang pamit pulang kampung karena ibunya kini tengah sakit parah yo. Sehingga Nyonya Han kemudian mempercayakan tuannya tersebut kepada Lin. By the way, nama tuannya ini adalah Kapten Sebastian. Namun, beberapa hari kemudian setelah ditinggal oleh Nyonya Han, terlihat Sebastian yang kini justru mengalami infeksi sehingga sakitnya tambah parah yo. Sehingga meskipun Nyonya Han tadi melarang Nyonya Ngo untuk mengobatinya, namun daripada Sebastian ini mati yo, akhirnya Lin terpaksa mengizinkan Nyonya Ngo untuk melakukan ritual pengobatan dengan cara memanggil arwah Madam Kamil. Dan ternyata pengobatan tersebut berhasil. Keesokan harinya, terlihat Sebastian yang kini sudah tersadar dan mulai saat itu, Lin yang diberi tanggung jawab oleh Nyonya Han kini sering menghabiskan waktunya bersama dengan Sebastian. Mulai dari memandikannya, menemani makan, main Mobile Legends bareng-bareng, bahkan suatu ketika pas ada salah seorang perwira yang hendak memperkusi Lin, Sebastian ini tanpa segan-segan menodongkan pistol kepada anak buahnya tersebut. Yang notabene mereka ini adalah bangsanya sendiri yo. Sementara Lin ini kan justru orang pribumi toh. Sehingga lama-kelamaan muncullah rasa suka antara kedua insan ini. Sampai mereka pun kemudian melakukan bercocok tanam antar spesies. Beberapa hari kemudian, terlihat ada seorang wanita yang datang ke tempat ini. Dia ini bernama Madeline, dan dia ini ternyata adalah tunangannya Sebastian. Lin yang mengetahui hal tersebut seketika itu juga kaget yo dan kecewa gitu. Apalagi pas malamnya ketika Sebastian tengah melakukan sogok ikan hangat dengan Madeline, terlihat Lin ini sangat sedih yo. Dan yang paling parah, Madeline yang gak suka dengan keberadaan Lin kemudian memfitnahnya telah mencuri gelang milik Madeline. Sehingga Madeline meminta kepada Sebastian untuk memecat Lin. Namun hasilnya justru sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Madeline. Karena Sebastian ini tidak percaya bahwa Lin yang baik hati itu akan melakukan pencurian. Sehingga Sebastian ini justru mengusir Madeline dari tempat ini. Dan di sini terlihat ya kalau Sebastian ini sangat jatuh cinta kepada Lin. Sementara itu Madeline yang marah kemudian hendak pulang ke negaranya. Namun ketika ia berada di tengah perjalanan, Madeline tidak sengaja menabrak seseorang atau sesuatu. Dan ketika ia turun untuk mengeceknya, ternyata itu tadi adalah hantu Madam Kamil. Dan dengan kekuatan telekinetisnya, Madam Kamil menggerakkan mobil Madeline tadi untuk membunuhnya. Beberapa hari kemudian, Nyonya Han ini tengah kembali ke tempat ini. Dan ketika ia mengetahui kalau perabotan rumah tangga di tempat ini sudah tidak sesuai dengan terakhir kali ia meninggalkannya, dia pun marah dan melaporkan kejadian itu kepada Sebastian. Namun Sebastian ini gak marah ya kepada Lin dan justru mengatakan kalau Nyonya Han itu sekarang kan sudah tua toh, dan mengatakan kalau mungkin ibunya yang sedang sakit itu lebih membutuhkannya daripada dirinya. Sehingga dia pun kemudian disuruh untuk istirahat saja kembali ke rumahnya. Alias secara harusnya itu dia ini dipecat ya. Dan posisinya tersebut kemudian diberikan kepada Lin. Nyonya Han yang sangat marah dengan keputusan tuannya tersebut kemudian pulang dengan jalan kaki menyusuri hutan karet tadi. Dan di sini sekali lagi muncul hantu Madam Kamil yang kemudian langsung membunuh Nyonya Han. Dan buat kalian yang bertanya-tanya kenapa orang-orang tadi dibunuh oleh hantu Madam Kamil, silahkan ditonton terus sampai habis biar kalian tahu ceritanya ya. Oke? Nah, keesokan harinya, Lin yang sedang berjalan di areal perkebunan kemudian tidak sengaja melihat Chow yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang mandor. Dan di sini, Lin kemudian
menyaksikan kekejaman Chow yang bertindak semena-mena kepada para pekerja perkebunan yang notabene adalah sesama orang pribumi yo. Nah, malamnya Chow yang sedang melakukan ronda kemudian dikejutkan dengan suara aneh yang merupakan tanda-tanda kemunculan Madam Camille tadi yo. Dan ternyata benar saja, terlihat sosok Madam Camille yang tengah membawa sebuah kapal. Dan karena Chow ini ketakutan yo, ia pun kemudian tidak sengaja terjatuh di ruang bawah tanah sampai keseleo. Lalu muncullah Madam Camille dan sambil mengatakan pengkhianat kepada Chow, akhirnya Chow pun berhasil dibunuh oleh Madam Camille. Sementara itu, Sebastian yang kini sudah sembuh dari lukanya, akhirnya dia diharuskan untuk aktif lagi bertugas di garis depan untuk memimpin peperangan. Namun, Lin yang memiliki firasat buruk kemudian mencegahnya agar ia tidak pergi berperang. Dan kemudian mereka pun langsung melakukan peperangan senjata kuno. Namun, ketika sedang asik melakukan hal itu, tiba-tiba Sebastian ini justru dihantui oleh wajah Madam Camille. Sehingga Sebastian pun langsung mencekik lehernya, padahal itu tadi adalah Lin yo. Untung aja dia nggak mati. Dan keesokan harinya, barulah scene kembali ke awal film tadi, yaitu ketika Lin tengah menuju ke ruangan Sebastian, terdengar suara jeritan Sebastian. Dan akhirnya, Lin menemukan Sebastian telah mati dengan keadaan bersimbah darah. Jadi, bisa disimpulkan kalau Sebastian tadi juga dibunuh oleh Madam Camille yo. Dan itulah akhir dari cerita Lin tadi kepada para polisi yang menginterogasinya. Eits, tapi jangan beranjak dulu ya, karena ceritanya belum berakhir di sini, Re. Lin tadi kemudian pulang dan di sini kita diperlihatkan kalau Lin tengah menemui seorang pria dan dia ini adalah kakaknya. Dan disinilah plot twist film ini mulai berjalan yo. Jadi cerita Lin tadi yang mengatakan kalau orang tuanya itu mati akibat peperangan itu adalah bohong. Dan yang sebenarnya terjadi adalah dulu orang tua Lin adalah termasuk pekerja di perkebunan ini. Dan ketika mereka hendak melarikan diri bersama dengan anak-anaknya, mereka itu menceritakan rencana kaburnya itu kepada Nyonya Han dan juga Chow. Namun, mereka justru menjual informasi tersebut kepada tuannya. Jadi, mereka itu adalah pengkhianat bangsa mereka sendiri gitu. Yang akhirnya membuat orang tua Lin ini kemudian dieksekusi sebagai contoh kepada orang-orang yang hendak melarikan diri. Dan Lin beserta kakaknya ini harus menyaksikan hal tersebut dan untungnya mereka ini kemudian berhasil melarikan diri yo. Bertahun-tahun kemudian, mereka pun merencanakan untuk membalas dendam atas kematian orang tua mereka dengan cara mencoba menyamar masuk ke tempat ini lagi. Dan kakaknya tidak bisa melakukan hal itu karena wajahnya sudah cukup dikenal di tempat ini. Tapi berbeda dengan Lin, karena pada waktu itu Lin ini masih kecil yo, sehingga kemungkinan tidak akan ada orang yang mengenalinya lagi sekarang. Dan dengan memanfaatkan cerita legenda hantu Madam Camille yang sudah sangat terkenal di tempat ini, mereka pun kemudian membunuh satu persatu ketiga orang tadi, yaitu Nyonya Han, Chow, dan Sebastian. Dan di akhir film ini, terlihat Lin dan Nyonya Ngo yang hendak pergi meninggalkan mansion ini. Dan akhirnya di sini Nyonya Ngo juga mengenali Lin ini karena kedua orang tua mereka dulu adalah temannya yo. Dan ketika ia mengetahui kalau pembunuhan tadi adalah usaha balas dendam Lin atas kematian orang tuanya, Nyonya Ngo ini kemudian memaklumi hal tersebut. Namun ada satu hal yang membuatnya bingung yo. Kenapa Lin tadi juga membunuh Madeline? Kan dia nggak ada sangkut pautnya toh dengan kematian orang tuanya Lin. Dan hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. Kalau kalian dengar kata-kata Pak D tadi, yaitu Lin ini membalas dendam dan membunuh ketiga orang tersebut, yaitu Nyonya Han, Chow, dan Sebastian. Dan Lin menjawab kalau dia tidak pernah membunuh Madeline. Jadi yang membunuh Madeline tadi adalah benar-benar hantu Madam Camille. Yang motifnya adalah Madam Camille tadi bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan suaminya itu menikah dengan wanita lain lagi. Seperti
gitu ya. Semoga jelas semua cerita di film ini ya. Dan akhirnya film ini pun ditutup dengan Lin yang meninggalkan tempat tersebut dan film ini pun berakhir.